Pada suatu sore tahun 2006, di tengah perbincangan santai dan penuh canda, Gus Dur menyampaikan kalimat yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Mungkin begini, nanti timnas Indonesia bisa kok ke Piala Dunia. Ucapan itu sempat ditertawakan. Bahkan oleh sebagian penggemar sendiri, mimpi itu dianggap terlalu tinggi. Tapi hari ini, 18 tahun kemudian, ramalan itu bukan lagi mimpi kosong. Ia sedang berada di depan mata, dan kini jutaan rakyat Indonesia bersiap menyaksikan sejarah besar yang mungkin akan terukir. Ya, timnas Garuda terbang ke panggung dunia, dipimpin oleh seorang legenda Eropa yang mengejutkan banyak pihak, Patrick Kluivert. Sosok legenda di balik strategi Garuda. Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia sempat mengundang tanya, bahkan keraguan. Namun seiring waktu, pria yang pernah menjadi predator gol Barcelona dan Belanda itu membuktikan dirinya bukan sekadar nama besar. Dia adalah otak di balik kebangkitan besar ini. Dengan pendekatan taktik Eropa modern, pressing agresif, dan kemampuan membaca lawan, Kluivert berhasil membentuk timnas Indonesia yang bukan hanya rapi secara struktur, tetapi juga berani mengambil resiko. Ia membawa pola pikir pemenang ke dalam skuad muda ini, dan para pemain, baik lokal maupun diaspora, mengikutinya dengan penuh dedikasi. Berjuang di grup neraka. Di tengah panasnya persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia tidak berada di grup mudah. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, timnas merah putih masuk dalam grup C putaran ketiga. Berat? Sudah pasti. Tapi siapa sangka, dari 8 laga yang sudah dilakoni, Indonesia mampu bertahan di posisi keempat klasemen sementara. Hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Posisi pertama, Jepang 20 poin. Posisi kedua, Australia 13 poin. Posisi ketiga, Arab Saudi 10 poin. Posisi keempat, Indonesia 9 poin. Posisi kelima, Bahrain 6 poin. Dan posisi keenam, Cina 6 poin. Dengan 2 laga tersisa, Indonesia masih punya peluang besar, minimal untuk melangkah ke putaran keempat. Dan dari sanalah pintu menuju Piala Dunia benar-benar terbuka. Peta jalan ke Piala Dunia. Regulasi kualifikasi Asia memungkinkan lebih banyak tim laju. Jalur yang bisa ditempuh Indonesia, juara dan runner-up grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan empat melaju ke putaran keempat dibagi 2 grup kecil 3 tim. Juara grup juga akan otomatis lolos. Masih ada opsi playoff Asia dan playoff antar konfederasi bagi yang belum lolos langsung. 2 laga terakhir menjadi sangat krusial. 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia. Laga melawan Cina adalah laga hidup mati. Kemenangan akan menjaga posisi Indonesia di jalur aman, bahkan membuka peluang naik ke posisi 3. 1 poin dari Jepang akan menjadi bonus yang sangat berarti. Statistik yang tak bisa diabaikan. Tim asuhan Kluivert mencatat rekor kandang luar biasa. 5 kemenangan, 1 imbang, 2 kekalahan. 2 di antaranya adalah kemenangan bersejarah atas Arab Saudi dan Bahrain di Jakarta. Itu bukan kemenangan kebetulan, melainkan hasil dari kerja taktik yang solid, fisik yang prima, dan mental tak kenal menyerah.
Di bawah kepemimpinan Kluivert, pemain-pemain diaspora seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Ole Romani, hingga Ragnar Ortmagun menunjukkan performa terbaiknya. Di saat bersamaan, talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya menjelma menjadi simbol harapan rakyat. Marcelino bahkan mencetak 2 gol penting yang membuat Indonesia tetap bersaing di papan tengah klasemen. Harapan, air mata, dan dosa seluruh negeri. Ramalan Gus Dur dulu terasa seperti lelucon, tapi hari ini ia telah menjadi harapan nasional. Ini bukan sekadar turnamen sepak bola. Ini tentang harga diri bangsa, tentang kebangkitan, tentang pembuktian bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar di pentas dunia. Bayangkan 270 juta rakyat Indonesia menatap satu layar. Bayangkan GBK yang bergemuruh, suara azan bercampur sorak supporter, dan jutaan doa mengiringi perjuangan para Garuda. Bayangkan lagu Indonesia Raya berkumandang di pembukaan Piala Dunia. Itu bukan mimpi, itu bisa jadi kenyataan. Dan Patrick Kluivert adalah orang yang mungkin akan menuntun kita ke sana. Dari ramalan jadi realita. Dulu Gus Dur berkata, mungkin timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia. Hari ini, kita melihat percikan kenyataan dari ramalan itu. Perjuangan belum usai, tapi kenyataan kini menggantikan keraguan. Jika Garuda mampu menundukkan Cina dan mencuri 1 poin dari Jepang, maka mimpi yang dulu hanya hidup di mimbar-mimbar war akan menjadi fakta sejarah. Ketika itu terjadi, nama Patrick Kluivert akan abadi di hati rakyat Indonesia, bukan hanya sebagai legenda sepak bola Eropa, tapi sebagai arsitek kebangkitan bangsa. Ramalan itu tinggal sejengkal lagi. Siapkah kita menyambut sejarah yang akan tercipta? Kita tunggu saja. Nobody believes in us, but we believe.